Lanjut nih, mohon maaf nih. Kita ini aja, saya menjawab aja beliau. Nah, ini loh Kak, pertanyaan saya, maaf kepada teman-teman semua ya. Kakak itu Tuhannya siapa Kak? Allah bang. Allah. Muhammad itu siapa Kak? Nabi bang, utusan Allah. Ah, sama. Ya sama. Yesus itu juga seperti itu, dia utusan. Ya sama kalau gitu. Abang itu alirannya tuh Arius, aliran si Arius sudah ada dulu bang. Dan Arius itu bukan orang sembarangan loh bang. Arius itu adalah salah satu patriark gereja bang. Bukan orang bodoh juga dia bang. Tapi karena waktu itu pengikut Athanasius lebih banyak, jadi Arius ini tuh kayak kalah gitu dalam konsili gitu loh bang. Abang pernah dengar konsili Nikea? Simpel-simpel aja Kak. Selama-lama soalnya ya. Soalnya di sini pun di rumah ini pun saya takut juga dengan pekerjaan saya. Nah. Abang, dengar saya dulu bang. Izin. Abang tinggal di Indonesia, azas kita demokrasi. Memilih agama dan memilih keyakinan itu adalah hak kita, bang. Kita ini sudah merdeka loh, bang. Baru kita rayakan kemarin. Abang tidak perlu takut menyampaikan kebenaran yang abang imani. Siapa yang mau mengganggu abang? Kenapa abang takut? Justru kalau abang takut, abang meragukan kekuasaan Tuhan abang. Harusnya kita kalau orang beriman bang tidak perlu takut menyampaikan kebenaran. Dalam perspektif Kristen itu namanya pikul salib. Dalam perspektif Islam namanya istilahnya itu berjihad. Jadi kalau kita takut menyampaikan kebenaran dan orang bodoh yang menyampaikan kesalahan, penyesatan itu berani bang. Lah kalau abang bicara ada datanya, ada dalilnya, kenapa abang takut? Jangan abang takut, nanti kembali negara ini nanti negara kita sama seperti zaman dulu Eropa, gelap gulita. Ilmu pengetahuan tidak boleh, orang tidak boleh berpikir kritis. Setiap orang harus ikut doktrin tertentu. Jangan mau bang diatur begitu. Dalam undang-undang dasar kita bang, kita harus memerangi kebodohan. Imani apa yang abang imani. Jangan abang takut. Apa sandaran abang dalam beriman? Ini dalam Bible bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Kuat dengan iman itu bang. Semangat bang, mereka. Enggak nih. Kalau menurut saya, kita pelan-pelan aja Kak. Kalau menurut saya, yang mengikuti ajaran Yesus itu adalah Muslim loh. Masya Allah, holong Dora. Kalau tak marah nggak apa-apa, cuman menurut saya, penglihatan saya. Mana aku marah-marah bang? Aku tuh marah-marah sama penghujat aja nya bang. Kalau orang Kristen bahkan segumasa aja aku angkat jadi profesor dia. Duga tembunan aja dia jadi nabi Kristen nggak apa-apa. Aku nggak berantem sama dia. Itu pemikiran dia. Masa kita mau paksa pemikiran orang? Kalau abang berpikir seperti itu, alhamdulillah. Semoga abang semakin tahu nanti mana benar mana salah. Gitu. Makanya tadi bilang. Saya sebut gitu. Contoh sunat. Yesus kan sunat. Nah, makan itu makanan nggak boleh. Nah, banyak ngikut belum itu? Coba saya tanya dulu, izin. Cara beribadah. Belum ajaran Yesus sudah ngikut belum, Bang? Kalau ajaran Yesus ya, saya ikutin ajarannya. Cuman kalau dikatanya yang saya sebut tadi kata sunat, saya nggak sunat. Ya, kenapa? Saya masuk ke abang. Gitu. Tapi saya pakai agama saya nggak bawa agama abang dulu ya. Di dalam Islam itu bang, arti iman itu adalah disampaikan dengan lidah, lisan kita bicara, dibenarkan di dalam hati, dibuktikan dengan perbuatan. Kalau saya bilang saya pengikut Nabi Muhammad, maka saya berusaha semampu saya untuk mengikuti semua yang dianjurkan oleh Nabi, semua yang diwajibkan oleh Allah. Pertama yang diwajibkan dulu, sholat, puasa, zakat itu kan wajib. Itu tidak boleh saya tinggalkan. Yesus juga puasa. Betul. Nggak, bentar bang. Saya bicara tentang bagaimana definisi beriman sebenarnya. Yang kedua adalah abangku, saya akan mengikuti semua anjuran-anjuran Nabi saya. Nabi saya bilang minum itu kalau minum tuh duduk, gunakan tangan kanan duluan. Nah, saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti. Nah, seandainya pun saya lupa, saya nggak ikuti, saya tidak berdosa. Tapi kalau yang kewajiban itu saya berdosa kalau saya langgar. Nah, jadi ketika saya mengaku pengikut Nabi Muhammad, saya akan ikuti betul-betul apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Nah, abang ini yang agak sedikit saya prihatin.
Kalau abang betul-betul mengikuti Nabi Isa atau Yesus, masalahnya kita sekarang ini agak kebingungan mencari tahu pengajaran Yesus itu yang benar yang mana. Kenapa? Karena kitab suci abang ini terdiri dari kumpulan-kumpulan tulisan manusia yang mengklaim adalah orang-orang yang bersaksi tentang Yesus, tapi tidak bisa diselidiki lagi, bang. Alias telah bercampur mana pengajaran Yesus yang asli dengan pengajaran orang-orang yang kita tidak tahu gitu loh. Seperti itu abangku. Nah, kita kalau dengan abang ini orang-orang Unitarian, kita tidak bicara tentang pemahaman siapa Yesus lagi, karena kita sudah sepakat dia adalah manusia yang menjadi utusan. Tapi biasanya kita lebih membahas tentang tekstual atau kitab suci, karena pijakan abang adalah Biblos, pijakan kami adalah Al-Quran. Maka saya tertarik kalau diskusi dengan orang Unitarian atau orang-orang yang berpaham subordinat ini adalah bagaimana kita bisa membuktikan mana sumber pengajaran Nabi Isa dan pengajaran yang benar dari kedua sumber ini. Tapi saya pikir itu agak cukup berat buat abang. Saya pengen abang belajar dulu, cari tahu, karena abang ini orang yang berpikir kritis, abang ini orang pintar, tidak mau dijajah pemikirannya. Coba abang cari tahu dulu, betulkah perkataan Yesus dalam Bible itu betul-betul perkataan Yesus? Karena orang bisa berdusta atas nama siapapun, bang. Orang-orang yang menyesatkan itu menurut Yesus dalam kitab yang abang baca, kalau abang percaya ayat itu, justru mengaku-ngaku semua pengajarannya dari Yesus, karena dia bersikap seperti serigala berbulu domba. Kan Yesus bilang begitu, hati-hati dengan penyesat. Ciri-ciri penyesat itu serigala berbulu domba. Jadi banyak pendeta-pendeta yang bilang, aku mengajarkan ajaran Yesus, aku Kristen, tapi dia Tritunggal, tapi dia oneness. Artinya banyak orang-orang yang menggunakan nama Yesus dan nama Nabi Muhammad untuk menyesatkan. Di ajaran Nabi Muhammad juga ada kok dulu. Contoh orang-orang yang beragama Ahmadiyah misalnya, dia bilang bahwa dia pengikut Nabi Muhammad, tapi dia percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Padahal di dalam Al-Quran Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Maka dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tapi menggunakan nama Nabi Muhammad untuk menyesatkan. Sama seperti Kristen, Yesus tidak mengajarkan Tritunggal, tapi mereka katakan Yesus mengajarkan Tritunggal. Nah, inilah kata saya, banyak orang-orang yang menyesatkan menggunakan nama-nama para nabi. Nah, untuk abang agar bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, abang harus menggunakan kaidah ilmu pengetahuan. Coba abang cari tahu apakah betul perkataan Yesus itu seperti itu. Nah, untuk membuktikan kepada abang, saya ingin abang jujur nih. Coba abang buka Lukas pasal 24 nomor 46. Saya nggak ada kitab, Kak. Oke, saya bantu ya, saya bantu. Ini bentuk cintaku kepadamu itu, ya. Aku ingin kau selamat sampai ke surga Tuhan yang benar. Aku tidak ingin engkau masuk neraka jahanam, ya. Ini sebagai bentukku sebagai seorang muslimah mencintai hamba-hamba Allah. Ingin kalian kembali ke fitrah kalian, itu suci kalian itu. Fitrahnya manusia itu suci, ya. Mari kita buka, mari kita buka Lukas pasal 14 number 26, ya. Salahku. Lukas 24 maksudnya. Lukas 24 number 46. Ah, ini bang. Ini bukti kalau banyak orang berbohong atas nama Yesus. Allahu Akbar. Kok jatuh HP ku. Lubang hidung aku pula nampak. Maaf ya bang, lubang hidung aku tadi yang simetris tadi terlihat. Nih ya. Nih bang ya, Lukas, abang lihat nih, aku ulang nih. Lihat kitab Lukas nih, Lukas, ya kan? Lukas pasal 24 nomor 46. Ya, kita baca di sini. Di sini kata gereja-gereja abang itu perkataan Yesus. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, coba abang cari tahu di mana ayat ini tertulis. Udah aku cari 6 tahun bang, nggak ada bang. Artinya, masa Yesus mengutip ayat yang tidak ada? Bagaimana mungkin Yesus begitu? Ini seolah-olah kalau ayatnya tidak ditemukan menuduh kalau Yesus itu berbodong. Gak mungkin lah Yesua Masya tercinta terkasih lovely itu berbodong. Nah, artinya kita tidak mungkin menuduh Nabi yang berbohong. Maka
tentulah secara rasio kita berpikir ini orang yang berbohong ini menambah-nambahi firman Tuhan. Iya. Tuh. Karena apa ya? Kalau kita kaji dari kitab Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru itu semua nanti jadi amburadul loh, Kak. Makanya saya tanya sama abang, bagaimana cara abang mengetahui ajaran Yesus yang benar itu? Di mana abang cari tahu itu? Abang carilah di Al-Quran. Kok malah ke Al-Quran? Ya iya kan Yesus berkata dalam kitab abang, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, kalian belum sanggup menanggungnya. Aku akan meminta kepada Bapakku seorang penyelamat lain, dia akan menyertai kalian, dia akan memuliakan aku. Siapa Ruhul Alamin bang? Siapa roh kebenaran bang? Menurut Kristen Roh Kudus. Apakah betul Roh Kudus? Tidak. Karena kata Yesus Ruhul Alamin itu, roh kebenaran itu akan datang setelah dia pergi. Sementara Roh Kudus sudah ada waktu dia di bumi. Nih aku tunjukkan ayatnya. Itu holong dora. Abang sedih kali mukanya, banyak itulah bang. Yang semangat bang, merdeka kita loh bang. Nah coba abang baca dalam kitab Yohanes pasal 16 nomor 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, dengar baik-baik nih bahasa Indonesia loh bang. Jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Kalau penghibur itu Roh Kudus, bukankah Yesus belum pergi ke surga? Dia sudah turun. Maka penghibur itu bukanlah Roh Kudus, tapi seorang nabi yang dibacakan dalam Ulangan 18:18. Seorang nabi akan kubangkitkan di antaramu, menyampaikan firman Tuhan sama seperti Musa. Apakah dia sama seperti Musa? Menikah? Iya. Berperang? Iya. Menyampaikan firman Tuhan? Iya. Berhasil? Iya. Inilah dia saudaraku. Silakan. Ya gini aja lah Kak. Cuma agak berat memang bang kalau agak sudah mulai tahu, kalau orang-orang berpikir kayak abang ini. Tapi keluarga Kristen, lahir Kristen, takut dibenci keluarga, nanti dibuang dari kampung. Memang berat bang. Tapi kata Yesus, orang-orang yang mengikuti dia akan dibenci. Pikulah salib, jangan takut. Itu tinggalkan ajaran yang sesat, kembalilah ke ajaran Yesus. Apa itu? Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Siapa yang mengimani Tuhan itu Echad bang? Jujur bang, jujur bang. Siapa bang? Siapa bang? Jujur. Kak Rifa, saya tadi naik sini ya, saya udah mengatakan saya nggak bisa lama. Saya hanya membenarkan tadi yang abang host itu buat, Yesus bukan Allah. Dan saya tambahin, Yesus juga bukan Tuhan, tapi dia itu adalah utusan. Hanya bang, dalam Al-Quran. Mantap, kita sepakat berdua, kita sepakat, abang sepakat dengan umat Islam, maka kami diperintahkan untuk mari berpegang teguh kepada apa yang kita sepakati, oke? Ya. Kalau saya mengatakan Allah Bapa di surga satu, Yesus itu adalah utusan, sama halnya dengan Muslim. Asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu aja. Karena nggak ada dua, nggak ada tiga Tuhan ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nggak ada. Satu yang namanya Tuhan. Tapi kalau Tuhan banyak, saya pun Tuhan. Tuhan pekerja. Mantap. Yes. Nah gitu. Kan udah terjelas itu. Saya adalah Tuhanmu, bukan Tuhanmu. Berbeda dia. Jadi salah. Siap. Satu-satu huruf aja kita bisa salah pengertian. Abang gara-gara nonton Edis TV bukan bang? Gara-gara nonton Edis TV ya?
Bukan, saya pun debat sama Adis TV kemarin tuh, sehingga dia pun mengatakan memang Yesus bukan Tuhan. Dia sendiri mengatakan di hadapan saya. Dia Unitarian bang, tapi orang Protestan tertipu, dikira dia orang Protestan menganggap Yesus Edis itu Tritunggal. Tapi ya nggak apa-apa lah. Memang banyak orang Kristen yang tertipu dulu sama Yusuf Manubulu, dulu sama Saifuddin Ibrahim, sama MKC. Rata-rata orang Kristen yang menonton tayangan-tayangan kayak gini tuh, mereka nggak butuh ilmu, mereka butuh hiburan untuk pembenaran agama mereka gitu. Abang termasuk orang yang kritis. Abang ini oknum ini. Jarang-jarang orang kayak gini. Karena menurut saya Edis TV itu gimana ya? Kalau dia mengatakan ajaran Yesus itu benar dan ajaran Yesus tidak ada ketakutan dan ajaran Yesus harus berani, buktikan. Itu saya katakan kemarin sama dia, buktikan bang, datang diskusi dengan baik. Oh nggak berani dia bang, dia takut digeruduk bang. Soalnya menurut dia mungkin roh Tuhan yang dalam lubang hidungnya nggak berani melawan roh setan yang ada dalam lubang hidung Uniripa. Dia takut ketemu saya bang. Saya naik ke tempat dia aja dikik-kik berkali-kali bang. Padahal saya cuma tanya bang, Sibilis TV, iya Ripa, katamu firman adalah Allah, betul. Apakah tangan Yesus adalah Yesus? Betul. Menghujat dia bang. Apakah kelamin Yesus adalah Yesus? Iya katanya bang. Memang dia tuh penghujat, tapi kan orang Kristen kan pengen kali lah ada hiburan. Makanya banyak pensupportnya. Tapi nggak apa-apa lah. Sudah biasa kok. Enggak mungkin itu banyak pengikutnya. Itu nggak cari hiburan. Aku berani kalau untuk Edis TV berani. Saya mengatakan dia itu minta perpuluhan untuk makan dia. Kolekte bang. Pinter abang ini ya. Minta Kolekte bang. ya. Dia udah bilang bang, ayo kasih kolekte. Abang, Oh, abang coba berpikir ya. Edis Zira Butar atau Edis TV itu kan meminta donasi sudah setahun yang lalu. Tapi mana? Katanya rumahnya kok belum jadi-jadi. Minimal fondasi lah. Coba, ada nggak? itu namanya aku nggak ngerti apa itu apologet yang dia minta itu ya. Nggak tahu itu apa artinya itu ya. Cuman dia katanya minta itu mau untuk tempat dia Tunggu dulu, stream. dibatasin gue. Iya, terus. Iya, lanjut bang. Nah, itu kan Teman-teman katanya. jangan lupa, sebentar bang. Teman-teman jangan lupa follow Bunda Mila ya. Itu support sistem apologet Bunda Mila ini teman-teman. Di follow ya. Makasih, lanjut bang. Ah, dia itu kan katanya kan mau buat live streaming dia. Sudah Boleh saya berjalan. nanya nggak, Bang? Boleh saya nanya nggak? Boleh Bunda Dan Mila. berapa lama ngikut apologet atau berpendirian bahwa Tuhan itu adalah satu, tidak menuhankan Yesus itu baru-baru ini aja setelah mendengar atau sudah sejak lama memang karena belajar atau karena dari teman atau gimana? Gini, saya mendengar ayat-ayat gini ya. Selama ini saya nggak pernah naik ke room. Ya. Nah, setelah saya naik, nonton gitu aja kak ya, nonton contoh debat antara Muslim dengan Kristen dalam diskusi agama. Saya tonton dalam ayat-ayat yang disebutkan, saya ambil kesimpulan pemikiran. Oh ini kayak gini gitu loh kak. Oke. Jadi udah belajar juga. Ya bagus lah. Udah tinggal dikit lagi itu. Nah sekarang tinggal diperdalam aja sama guru-guru sama Unirifa sama. Justru karena itu saya lebih enak tuh ya. Contoh saya naik ke Edis TV diturunin, naik ke roomnya Eveling tuh diturunin, katanya saya nggak Kristen. Karena berlawanan dari pahamnya mereka makanya diturunin. Kan. Naik ke roomnya Bu Milan tuh Bu Ilan ya Silan Elin. Nah, diturunin juga. Kan saya pengen belajar. Iya. Nah, ketika saya naik ke Ustadz YPI, saya ada berapa lama ya situ kemarin? Enak. Ya udah lanjut bang. Ya, Tapi dengar-dengar abang katanya diteror ya? Abang diteror sama yang nonton ya? Sama Iya, Kristen. banyak DM sama saya. Memang katanya saya itu nggak Kristen. Saya ada yang sampai maki-maki saya, nggak apa-apa lah. Kali itu kan saya katakan. Itu Sabar bang. Keyakinan saya. Ya, biasanya orang-orang baik kayak abang itu malah dituduh sebagai Islam yang menyamar. Makanya aku bingung, aneh orang Kristen nih. Justru orang baik-baik kayak abang ini dituduh sebagai Islam. Ini malah memuji Islam loh. Seolah-olah kalau ada laki-laki baik, pengikut Yesus, malah dituduh sebagai orang Islam. Justru saya bangga. Begitu loh bang. Tapi nggak apa-apa ya bang. Bertahan lah bang ya. Namanya orang benar itu pasti akan diserang terus. Semoga abang kuat. Kami umat Islam mensupport abang. Abang tidak perlu jadi Islam. Kami support abang kok. Sekarang gini aja.
Apa istilahnya aku ada ngajak-ngajak teman saya ngikutin dengan kepercayaan saya? Tidak. Itu kan menurut saya, kepercayaan saya. Lah, itu hak saya dong. Nah, sama seperti saya bilang tadi, yang mengikuti ajaran Yesus, kalau secara penglihatan saya itu yang sebenarnya Muslim, contoh cara beribadah tua. Kita lihat itu, ada kan film-filmnya kan, entah itu Yesus benaran atau enggak. Film Yesus itu kan. Nah, Yesus pergi ke gunung berdoa pakai apa? Sujud. Betul. Sedangkan Kristen, maaf, wanitanya pakai romini. Nah, kita ke gereja. Saya duduk di gereja, lihat wanita di samping saya, pahanya enak dilihat, bukan dengar khotbah di atas. Sama bang, persis. Sama, kita sama bang. Jin, ini apa? Jangan teori aja. Sekarang ini kan masih teori, sunat enggak, masih makan B2 kan gitu kan? Oh, kalau B2 enggak. Oh, B2 enggak, cuma enggak sunat. Ya enggak sah juga masih. Kalau Nggak apa-apa bunda gini bunda, berprogres itu nggak segampang itu kok bunda. Biarkan beliau sendiri yang mencari ininya. Kita hanya mensupport beliau bahwa beliau ini adalah orang yang berhak meyakini dan beliau ada dalilnya itu. Cuman tadi kan kita sudah tekankan kalau abang mengikuti Yesus, abang agak kesulitan nanti karena kita tidak tahu di dalam kitab abang itu mana ajaran Yesus yang sejati. Sementara kami umat Islam bisa mengklaim kami pengikut Yesus karena ajaran fundamentalnya kami sudah diajarkan di Al-Quran. Kami tidak mengajak abang Islam karena di Indonesia ini bunda melanggar undang-undang kalau mengajak orang yang sudah beragama itu ke agama kita. Tapi kita hanya mengajak beliau berpikir dan bahkan saya support kalau beliau masih tetap Kristen begitu. Saya justru malah mensupport gitu. Enggak. Kalau aku tuh tadi maksudnya ngomongnya begini, bukannya ngajak dia Islam. Dia ini kan teorinya udah bagus tuh. Tapi kalau dia memang ikut ajaran Yesus, tapi dia belum bersunat. Nah, itu pelan-pelan tuh di teori-teori itu dipraktekkan gitu loh maksudnya. Nah, betul. Ya, lanjut. Gini, intinya gini aja. Saya ini Kristen, ya. Saya adalah pengikut ajaran Yesus. Disimak ya, pengikut ajaran Yesus. Tapi bukan mentuhankan Yesus ataupun mengatakan dia Allah. Karena ajaran Yesus itu jalannya semua benar. Ya, itu aja, nggak ribet. Jadi kalau orang bilang kamu itu Muslim gini-gini, enggak. Saya itu adalah dibuktikan dengan kata doa Bapa kami, dibuktikan dengan kata-kata lain dari Kristen, saya bisa. Nah, gitu loh. Dan saya berbicara ini bukan satu sendirian saya, enggak. Di sini banyak temannya. Contohnya, dia pun Kristen. Gitu. Saya mengatakan sama mereka juga, Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Gitu loh. Tapi utusan anak Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu udah langsung kita ambil poinnya aja. Inilah anakku yang kukasihi. Nah, semalam contoh nih ada di roomnya Bang Juma mengatakan aku dan bapakku sama. Loh, siapa bilang bapak dan anak itu nggak sama-sama? Tapi kuasanya berbeda. Nggak mungkin sama aku dengan anak aku kuasanya, nggak ada itu jalan ceritanya. Ya, Pak Prabowo presiden. Pemikirannya udah bagus ya, pemikirannya udah bagus banget bang. Pemikirannya udah bener tuh. Enggak, gini aja. Pak Prabowo itu presiden, Gibran itu wakil. Itu mereka sama-sama orang atas paling nomor 1 di Indonesia, tapi hak mereka itu berbeda. Ah, gitu loh. Jadi gitu juga lah yang dengan namanya. Cuman kadang kan gimana ya? Cara berpikir entah gimana, entah hanya ini untuk sebatas untuk debat gitu Pasti aja. banyak yang nyinyir tuh bang nanti bang. Banyak yang nyinyir ke si abang. Bentar. Ompong, aku nggak kabur Ompong. Aku cuma lagi transfer hadiah kemarin Ompong. Ah, si Ompong ini. Kira kabur. Emang bang Nanda rompong. Aku tetap di sini. Ya, itu panggilan kesayangan aku bunda. Dia Ompong. Gitu. Kang Iya. Ompong. Enak juga ya Kang Ompong. Boleh nggak? Boleh. Mudah bilang kalau panggil saya Ompong boleh. Boleh. Pakai itu loh. Pakai batu bara itu hitemin satu, tengahnya kalau ketawa lucu jadi kosong.
Bunda itu Ripa lagi dia lagi transferin uang ini yang kemarin nominasi award. Oh, yang kemarin ya. Aku lagi banyak pengeluaran jadi nggak bisa support, insya Allah tahun depan. Ya tenang aja Bun, udah. Udah aman Bun. Kemarin Bun, tuh lumayan kok, udah banyakin. Ya lanjut Bang. Jadi gini abangku ya, akhlaknya umat Islam itu adalah lakum dinukum waliyadin. Kami di sini tuh mentung-mentungin orang yang membohongi kami aja kok Bang. Kalau abang bicara, misal ada orang Tritunggal yang bilang ada Tritunggal itu dalam kitab kami nggak boleh juga loh Bang menyerang begitu aja Bang. Atau gini Bang, ada orang Kristen Tritunggal bilang begini, menurut pendapatku, aku percayanya begini. Nggak boleh Bang kami itu kritisi terlalu berlebihan. Kenapa? Ya itu kan pendapat dia. Masa kita tidak menghargai pendapat orang? Nah, tetapi kami nggak boleh membiarkan orang berbohong di sini. Itu sebenarnya abangku. Kalau dikatain secara kata Tritunggal tadi, saya ini AKBP Protestan. Kalau dikatain itu, Protestan juga ngakui itu. Cuman jangan kita bawakan dari situ, kita bawakan pemikiran sendiri. Itu aja. Akan dibantah sama orang Kristen lain sebenarnya. Oh, di itu dalam mereka lah itu. Bukan. Di dalam kitab abang justru abang tidak boleh pakai pemikiran sendiri, tapi harus bersandar kepada perkataan Tuhan. Amsal pasal 3 nomor 5. Nah, sekarang gini. Apakah itu bisa dibantah? Contoh, aku ini Kristen. Ya, aku ini asli Kristen Protestan, HKBP. Ya. Nah, contoh gini. Pendeta HKBP sama aku itu yang jelas itu lebih pintar pendeta dengan kata kitab ya. Nah, apabila pendeta yang mengakui Tritunggal itu benar dan saya mengatakan tidak, gimana? Dia bisa maksa saya? Tidak. Betul. Kalau untuk hak dan saya mengatakan Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, dan dia mengatakan itu berbeda kan? Yang jelas saya itu membawa dengan hati saya sendiri, dengan pikiran saya sendiri. Oh iya, itu abang berhak kok. Di undang-undang dilindungi abang itu. Tapi kalau kita diskusi, kalau di depan saya diskusinya itu gini loh Bang. Saya ini tipikal orang yang diajarkan menggunakan metode akademis diskusi. Jadi kalau kita bicara itu ada literaturnya, ada dasarnya, ada datarnya. Retorika yang dibangun itu pun ada dasarnya gitu. Nah itu kalau sama saya. Tapi karena saya sudah lihat dari gestur abang adalah abang orang yang sudah yakin dengan apa yang abang imani, ya sudah kita support. Begitu juga kalau ada Tritunggal di sini yang bisa membuktikan ketritunggalannya dan dia yakin, ya kita support juga kok Bang. Seperti Gumasa itu bilang bahwa Yesus itu adalah Tuhan di antara Tuhan-Tuhan. Saya angkat jadi profesor dia Bang, profesor odong-odong nggak apa-apa. Artinya kami ini jadi gini loh Bang ya. Orang Islam ini bukan orang yang diperintahkan untuk serang agama lain, enggak Bang. Kami itu diperintahkan untuk talabul ilmu Bang, belajar dan mengajar. Jadi kami tidak berhak memaksakan keyakinan orang lain, nggak boleh kami itu. Apa yang kalian imani, kami di sini kita diskusikan. Apa alasannya? Kuat nggak alasannya? Begitu juga dengan saya. Saya mengatakan Islam agama yang benar bukan karena saya Islam, tapi karena saya bisa membuktikannya menggunakan kaidah rasional dan menggunakan dalil, menggunakan teori kebenaran, menggunakan esensi secara filsafat umum. Begitu Bang, itu yang disebut dengan percaya diri dalam iman, pembuktian dalam iman, bukan imani saja. Tapi kalau abang sudah punya dasar ayatnya ini, abang sudah berpikir secara rasio, nggak mungkin lah begini-begini. Itu hak abang. Tapi kalau kita masuk nanti kepada klaim itu pernyataan Bang. Pernyataan yang dilemparkan di depan publik itu harus diuji, harus dibuktikan. Karena kalau tidak nanti adalah kabar hoax. Contoh, Unirifa mengatakan bahwa Islam adalah kebenaran. Harus bisa membuktikan. Kalau nggak jangan ngomong. Begitu abangku. Gimana menurut abang? Keren nggak saya? Keren kan Bang? Mantap. Ternyata keren aku loh. Aku baru sadar loh Bang, kalau aku tuh sekeren itu loh Bang. Lanjut Bang. Gini loh Kak. Kalau nanti saya bernarasi yang lain, saya panjang-panjangi. Saya takut seperti 2 minggu yang lalu loh. Ya, sehingga saya tuh off dalam main TikTok tuh sampai 3 minggu. Kenapa Bang? Gini loh, jadi gini, yang lawan saya itu bukan dari
berbeda daripada agama saya sendiri. Malah yang di dalam agama saya itu jadi lawan saya. Memang begitu sejarahnya. Ketika ada orang yang berbeda dengan gerejanya, dulu diinkuisisi bang. Di ini bang. Abang untung tinggal di mayoritas Islam nih. Sempat abang tinggal di Eropa, dibakar abang hidup-hidup. Karena rata-rata dulu orang Unitarian itu dicoba untuk di bumi hanguskan. Itu sejarah itu bang. Abang baca sejarah lah. Makanya abang bersyukur tinggal di mayoritas Islam, di mana tidak akan ada orang Islam yang membiarkan abang teraniaya begitu saja. Apalagi kalau kami sudah kenal abang. Bahkan kalau perlu organisasi APII sekalipun akan membackup abang kalau abang coba disakiti. Pasti kami blow up ke atas. Setidaknya kami kasih informasi ke orang banyak supaya abang harus dilindungi dengan iman abang. Jangan bang, ada lagunya loh bang. Jangan takut dengan kebenaran. Nah gitu lagunya bang. Itu rilis nanti tahun 2027 bang, by Uniriva. Judulnya adalah Jangan Takut Pikul Salib. Itu judulnya bang. Iya benar. Jangan takut pikul salib. Dan ada tertulis di dalam kitab untuk memikul salib itu dalam mengikuti Yesus ya. Cuma gini, saya ini adalah manusia. Ya, saya pendosa juga loh. Saya bukan mengatakan saya orang benar. Ya, apapun yang datang kepada saya sendiri yang nanggung. Saya belum siap. Ketika kemarin 2 minggu yang lalu saya naik ke Alek 01, itulah baru saya mengungkapin ini. Saya dapat serangan-serangan yang nggak benar dan istilahnya menakut-nakutin saya. Jadi saya nggak berani lah banyak bernarasi lain. Cuma saya menyampaikan cuma satu aja. Selalu itu saya sampaikan, Tuhan itu, Yesus itu bukan Tuhan dan bukan Allah, itu aja. Karena kita menjaga juga loh kak. Saya ini kan satu iman saya, jadi semua nggak enak sama saya. Takut juga loh kak, nggak enak. Ya mantap abangku ya. Pokoknya kami umat Islam. Wahai saudaraku yang umat Islam nih, aku mau menghimbau dulu saudara-saudaraku yang Islam yang ada di Medan ya. Abang tinggal di Medan bang? Enggak, Pekanbaru kak. Oh, wahai saudara-saudaraku yang Muslim yang ada di Pekanbaru, saudara kita ini terlihat dari penyampaian dan pemaparannya adalah orang baik. Beliau hanya ingin menyampaikan keyakinannya. Walaupun beliau bukan Islam, bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita, barang siapa yang zolim kepada kafir zimmi. Siapa kafir zimmi? Mereka-mereka yang tidak mengadakan perlawanan dengan kita dan ikut serta dalam undang-undang yang adalah perjanjian kita. Barang siapa yang menzolimi abang ini, kata Rasulullah, akan berperkara dengan aku. Jangan sampai kita dibenci Rasulullah nanti ketika dia hisab. Maka berikan hak abang ini. Jangan berikan sesuatu yang tidak sanggup dia tanggung. Jangan serang keyakinannya. Dan tolong lindungi beliau kalau ada yang coba menyakitinya dari kalangan lain. Aduh, ada telepon nih. Jangan telepon aku. Saudara, salam juga ya. Tadi ada yang bilang salam dari Sibolga. Saya juga, istri saya orang Sibolga, orang Sorkam. Jangan telepon aku. Tidak boleh menelpon saya ketika saya sedang diskusi. Apapun yang terjadi, kecuali mau kirim uang. Nggak bercanda-canda. Rokan hulu, saya rokan hilir. Ya udah gini aja bang, abangku, gini aja. Abang lebih baik jadi narasumber di Komal ini ya. Kita duduk berdua di sini untuk mencoba membuka wawasan dan cakrawala berpikir orang-orang dari perspektif kita. Kita naikkan dulu orang lain abangku ya. Tapi saya nyanyikan dulu lagunya bang. Boleh, tapi nyanyikan lagu dulu bang. Holong, holong dora hoko tuho. Coba bang, sedikit aja. Nggak ada. Ayo udah. Abang ini setia ini, dia takut ini difitnah sama aku nanti ini. Padahal itu bercanda bang. Siap bangku ya, silakan di close camnya bang. Kita naikkan yang oten. Nandar Monyong, silakan naikkan selanjutnya. Ngerokok aku bos. Merokok lah bang. Mana nanti minum kok? Oh itu. Holong na tulus, holong na tulus, holong na tulus, holong na tulus. Itu abang ini orangnya tulus, dari namanya tuh holong na tulus.
Otak ada nggak kepake, entah kenapa hai. Ditanya 10.000 tambah 10.000, kalian mengerti. Ditanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus itu berapa? Malah dibilang itu Tuhannya satu. Aye. Lucunya, oh, hai holong naik dek. Holong dorah ko tuho. Marilah adekku holong, datanglah kepada unimu ini. Kalau ada yang kau tanyakan, unimu insya Allah jawab. Dari semua literasi yang unimu baca, salah satunya buku yang dibuat Ustadz Nuruddin. Di sini membuktikan Al-Quran. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dek. Mulai tadi aku tapping nih, doain aku nih kakakku. Apa dek? Ini bentar lagi aku cepat nih, soalnya nunggu Bang Lai ini. Ini aku lagi di labnya Bang Faruk, lagi di Kau mau masuk Islam ya dek? Hah? Mau masuk Islam? Ya ini lagi apa? Ini ditonton mau dari labnya Bang Faruk, lagi arahan itu sunat kak. Enggak serius, kau masuk Islam? Iya. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Karim ya Ghafurur Rahim, subhanallah. Aku tuh nggak mau nangis lagi kalau ada mualaf di TikTok nih, serius loh. Tapi ya kayak mana kau bikin aku nangis kau. Kapan syahadat ya? Semalam pagi kemarin pagi di tempat Bang Faruk. Ini lagi proses sunat kak. Ya. Jadi gini ya adikku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmatimu ya Allah. Jadi gini. Itu tidak, yang kau lakukan itu bukan apa-apa ya, belum apa-apa. Kalau kita bicara tentang hijrah itu dek, itu mudah banget. Berpindah itu sangat mudah dek. Yang paling sulit itu mempertahankan. Iya. Ini saya begini dari hati dan saya udah pikir matang-matang kak. Ya, jadi yang paling sulit untuk kita lakukan itu adalah istiqomah, dan itu bukan hanya para mualaf dek ya. Unimu sendiri yang lahir sebagai Islam, masuk sekolah SD, MTSN, aliyah, kuliah, itu pun yang paling berat ini istiqomah dek. Nah jadi kau sedang masuk, tadinya kau sedang berada di tempat yang kalau aku ilustrasikan, kau tadinya di tempat yang tidak jelas, kau berada di sebuah jalur sekarang dek. Dan kau tahu nggak dek, jalur itu dek, jalur itu bukan jalur yang menurun dek, tapi jalur itu mendaki dek. Paham ya? Jalur itu mendaki. Iya kan. Jadi kalau saya agak dikit dengar suara nggak apa-apa ya, soalnya ini lagi dalam impian. Nggak apa-apa. Insya Allah. Berarti sudah sah agamamu Islam sekarang dekku? Ya, ini aku lagi di live-kan di tempatnya Bang Faruk, Kak Uni. Selamat datang. Aku teringat Uni aja tuh. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan perjalanan hidupmu sampai kita dipanggil oleh Allah mempertanggungjawabkan semua urusan kita di dunia. Ikuti apa yang diperintahkan Al-Quran. Karena pertama yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad itu merupakan wahyu pertama dekku. Iqra dekku. Iqra. Bukan sholat dek. Nggak bisa kamu sholat kalau kamu nggak iqra. Maka perintah yang menjadi kewajiban bagi kamu telah tertanggung kepadamu. Kewajiban adalah belajar adikku. Iqra. Insyaallah. Nah, belajarlah cara sholat, belajarlah cara menjalankan amalan soleh. Dan saran Uni, hindari dulu untuk perdebatan karena itu takutnya mengeraskan hatimu, karena kamu adalah orang yang sedang dilembutkan hatinya. Hindari dulu perdebatan karena nanti akan membuat hatimu keras dekku, sehingga nanti ilmu yang kamu cari itu sulit untuk masuk. Maka saran Uni, hadirlah sebagai narasumber, sebagai orang yang ditanya, tapi hindari debat kusir.
Kalau ada orang yang mencacimu dari kalangan Islam dan Kristen, ingat itu adalah ujianmu. Apakah kehadiran ke ruang publik itu untuk dimuliakan manusia atau untuk dimuliakan Allah? Saran Uni, berhenti tidak masalah, tidak apa-apa, lanjut saja. Tapi jangan layani debat kusir dari Islam dan dari Kristen. Begitu. Tenang aja Uni, itu udah saya pikirkan semua nih. Sip. Ini cermin udah bisa dibuka enggak? Insya Allah. Aduh. Ya, alhamdulillah ya, saya terbuka hati tuh. Ya memang dari kemarin sih saya udah mulai mencari manakah sesungguhnya kebenaran itu. Ya alhamdulillah tadi malam. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan untuk istiqomah ya dek. Subhanallah. Hidayah itu nggak ada yang tahu teman-teman. Dan teman-teman semua support buat Holong, apapun support yang bisa kita support, dengan catatan teman-teman jangan ini ya teman-teman, saran saya adalah jangan besarkan benih ria di dalam hati saudara kita Holong. Ada beberapa mu'alaf yang kemudian ketika menuai pujian dari umat Islam akhirnya berubah menjadi NPD, berubah menjadi orang yang merusak agamanya sendiri, bahkan menjadi orang yang sangat-sangat jahat. Dan jangan teman-teman matikan benih ria dalam hatinya Holong. Jangan terlalu banyak pujian, banyakkan doa untuk dia. Jangan terlalu banyak pujian, banyakkan doa untuk dia. Ya, banyakkan doa untuk dia, jangan banyakkan pujian buat dia. Karena kalau kita terlalu banyak memuji dia secara pribadi, itu benih-benih ria di dalam hatinya itu bisa tumbuh besar. Tapi kalau doa kepada dia, kita hanya kepada Allah. Jadi Allah yang akan curahkan rahmat kepada beliau. Ya, jadi begitu cara kita membunuh benih ria di dalam hati saudara kita. Karena teman-teman lihat ada mualaf-mualaf khawatirnya ketika mereka itu menuai pujian terlalu banyak daripada umat Islam, akhirnya mereka memunculkan sikap keinpidiannya ya. Dan akhirnya mereka tidak berguna untuk peradaban gitu ya. Seperti itu. Semoga beliau tetap rendah hati dan tetap mencari ilmu pengetahuan dan terus belajar begitu. Seperti itu. Insyaallah. Ya, ini saya bisa ngobrol, bisa ngomong bentar ya, Uni ya. Saya nggak usah lama nih. Kepada teman-teman saya, saudara-saudari saya Kristen, kalau sama ini aku ada ucapan salah, saya minta maaf. Tapi ada tapinya ya. Saya mendapatkan hidayah ini bukan hanya semata-mata karena saya mendorong pikiran saya untuk ke Muslim, bukan. Satu malam ini saya sampai jam 4 subuh baru tidur. Saya itu tadi malam tuh di gereja sujud di depan tempat khotbah gereja, saya sujud. Saya betul-betul kasih hati, niat bersih, mencari di manakah kesungguhan kebenaran yang saya cari. Percaya nggak percaya, saya dapat suatu petunjuk diarahkan ke sini ya, ke Islam dari gereja itu sendiri. Ya alhamdulillah, kalau di Kristen puji Tuhan saya mendapatkan, dan saya mendapatkan hidayah besar ya, berkah besar dari Tuhan, sehingga saya dikasih itu petunjuk yang sempurna menurut saya ya. Kalaupun kedepannya saya akan mungkin memperbaiki apa yang saya ketahui tentang Alkitab. Semoga teman-teman nanti nggak ada seketat lihat saya, karena apa yang saya sampaikan saya pertanggungjawabkan sampai kemanapun, sampai akhirat pun itu saya pertanggungjawabkan. Maaf sebelumnya kepada teman-teman saya, saudara saya Kristen, mungkin Uniripa, Yusuf PI, Bang Paru, semua mengetahui Alkitab itu hanya sebatas teks daripada satu ayat ke satu ayat. Tapi maaf, kesimpulan dari Alkitab kesungguhannya, saya tahu intinya di mana keburukannya. Yang belum pernah saya lihat apologet mengungkapkan satu ayat itu.
Ya. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat kamu dan untuk orang banyak ketika kamu sampaikan. Kalaupun nanti dari depan saya ungkapkan itu menjadi penantian pendengaran para teman saya Muslim sekarang ini dan teman-teman saya yang saya tinggalkan dalam agama ya, tapi kalau persaudaraan itu aku tetap saudara kalian. Jangan heran kalau nanti istilahnya kalau teman-teman itu mengatakan, oh kalau ini masuk gini biar menghujat, bukan. Tapi fakta dari kitab itu akan saya buktikan semua. Nah, jadi saya minta maaf ke teman-teman saya. Kalaupun ada yang mengikuti jejak saya, jangan hanya karena melihat saya, jangan. Tapi betul-betul saya ini ada 4 bulan mencari ini. Turun dari roomnya Yusuf PI, saya renungkan semua omongan Yusuf PI. Saya mencoba merenungkan semua ucapan dia masalah sujud, dan saya mencoba pergi ke gereja itu dan saya sujud benar, saya berdoa dan saya mendapatkan ini semua, dan saya bersyukur banget ya, karena menurut saya petunjuk tadi malam yang datang pada saya itu bukan berupa apa ya, kalau kita Kristen mengatakan roh jahat, nggak mungkin ada roh jahat di dalam bait suci. Jadi kalaupun hanya dikit yang bisa saya sampaikan, terima kasih kepada teman-teman saya Kristen. Semoga kedepannya kita tuh bisa lebih bijak untuk berpikir dan mencari kebenaran. Ya gitu juga. Nah gitu Uniri Pak kakakku. Ya saya nggak bisa lama soalnya prosesnya nggak lama lagi, bentar lagi setelah infus ini habis saya diproses langsung. Saya izin turun dulu kepada Bang Yonatan Nandar, Magdalena. Siap Deku, siap Deku. Saya izin turun. Siap, Masya Allah, Allah. Mohon doa dan dukungannya semua teman-teman saya ya. Siap, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.